Dulu kami ini suka underestimate sama orang timur. Emang Steju dari timur? Yoi. Seriusan? Timur. Yoi. Tadi apa kata lo? Musik timur udah menguasai Indonesia. Yoi. Mendominasi. Gue nggak setuju sih tapi. Hello, welcome back di Saling Silang Podcast edisi tanpa peci. Kebablasan ya? Rambut saya sudah kembali. Habis tanam rambut ya? Enggak, belum. Setelah edisi Ramadan selesai, kita kembali lagi. Lin. Ya, minal aidin. Minal aidin wal faizin. Lu ada yang beda tapi? Kenapa sih? Enggak apa-apa. Rambutnya udah Iya, panjang iya, ya? iya. Terus, Welcome back buat siapa? buat kita. Oh, buat kita. Dan juga hari ini kita kedatangan, udah pernah datang sih ya, cuman datang lagi teman-teman dari timur. iya, yang kemarin FYP loh di TikTok. Oh iya benar. Gila loh, 7 Dia- juta views guys. Dia pemegang rekor Saling silang. sampai hari ini. Ya. Ya, yo welcome back Arafat. Yoi. Apa kabar, Bang Karim? Ya. Arafat. Ini kok nggak disapa? Satu lagi kedatangan teman dari timur juga kan? Timur. Masih barat gua. Masih barat ya. Kok barat sih? Masih barat. Karena di atas Jakarta masih barat. Jadi batas kita ngomong orang timur tuh batas mana? Nah, Coba. menurut Bapenas, Ya. Waduh, keluar nih. Ya. itu Ya, nama kawasan timur Indonesia tuh dari Sulawesi, Nusa Tenggara, NTT, NTB. Maluku, terus ke Papua. Jadi ada 16 provinsi. Berarti gue bisa ngeklaim gue orang timur. Kenapa? Jawa Timur. Enggak, gue lahirnya di Kendari. Nah, boleh. Oh boleh. Kalau Bali masuk Bali dulunya masuk, cuman setahu saya udah nggak masuk. Dulu jadi ada 17 tapi jadi 16 kan. Kenapa sih bisa dulu masuk sekarang gak masuk? Karena kan Emang kita geser nggak ya? tahu ya. Enggak. Kayak Ini perlu geser. dipelajari. lebih Ini dalam. datanya valid. Valid. Tadi marahin 16 lo. provinsi, 16 provinsi. 16. Let me check. Tapi kan kita timur, barat, tengah itu berdasarkan apa sih? Bagi tarik lurus aja kan? Sejarahnya waktu Hindia Belanda itu pembagiannya kawasan timur Indonesia kalau gua nggak salah. Berarti kalau orang Kalimantan Barat orang apa ngomongnya? Barat, Indonesia Barat. Ya orang Kalimantan aja. Orang Kan masih Kalimantan. WIB. WIB. Lah WIB kan cuman Pembagian waktu Pembagian itu waktu. beda. waktu bro. sis. Lo jangan Kalau mencari. waktu Indonesia Timur ada 5 wilayah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat. Sekarang Papua ada 6 provinsi baru kan. Jadi Lo Sulawesi nggak masuk? Sulawesi kan tengah. Oh, Waktu Indonesia Tengah, waktu. oke. Tapi kalau kawasan timur Indonesia, Sulawesi masuk. Jadi orang Sulawesi ini disebut orang timur, tapi waktunya Indonesia Tengah. Betul. Dia beneran riset apa emang udah tahu sih, Pak? Kebetulan tahu aja sih, Bang. Oh, tahu aja. Wah, bagus. Berarti Chat GPT pengetahuannya gua apa? premium. Chat GPT gua premium. Tolong, $20 sebulan. Sabi. Oh. Sharing account ya? Jadi gimana, Bang? Digendong channelnya digendong orang timur. Itu dia. Iya. Kenapa kita undang orang-orang timurin? Karena makin kesini nih, makin kesini. Jadi sebenarnya gua makin sadar. Akan? Ternyata Indonesia nih nggak Jakarta doang, nggak Jawa Oh doang. ya, nggak Jawa only ya? Nggak Jawa, nggak. Tapi kan gue dari Sumatera kan. Gue tadinya udah mulai congkak gitu. Kayaknya emang dulu kami ini suka underestimate sama orang timur. Underestimate karena Bentar deh, Palembang tuh orang apa masuknya? barat, Oh, tetap barat. Melayu. Oke. Underestimate karena kan selalu tertinggal secara teknologi, pendidikan. Terus dulu mindsetnya orang timur itu kalau di Jakarta ya keamanan, Pat. Dari sisi keamanan aja. Oke. Otot doang. Ya, ya. Setuju nggak? Iya. Ya dulu sepupu gue kuliah di UI tahun 80 90-an gitu. Dia satu-satunya orang Ambon di Fakultas Hukum UI. Ditakutin ya? Terus kayak kok bisa lu masuk UI? Mereka pada heran gitu. Tuh. Terus Orang ya timur. sepupu gue tuh kayak bikin image mulai dari sekarang ke depan. Gue nggak mau diri gue dibilang orang timur yang cuma bagian keamanan. Ke Tapi depan- bukannya sampai sekarang pun buat orang timur biasanya ada jalur special privilege gitu ya untuk masuk
Perguruan tinggi-tinggi, perguruan tinggi PTN. negeri atau kayak beasiswa Kuota, ya? afirmasi Iya. gitu-gitu kan. Itu kan dukungan pemerintah kan untuk pemerataan kesejahteraan, pendidikan, teknologi dan lain sebagainya. Tapi berarti dalam kata lain memang tertinggal dong. Secara angka tertinggal, cuman kan keunggulannya di bidang lain. Contohnya Otot. kesenian. Olahraga. Kesenian. Penyanyi timur. Oh iya, penyanyi timur gila Itu. sih. Itu salah satu poin yang mau kita bahas. Terlalu formal, Bang. Padahal Enggak. tadi udah smooth dia transisinya. Enggak, maksud gua tapi penyanyi timur ini kan tadi dulu udah ada kan. Betul. Cuman kan cuma 1-2 orang kan. Coba name it. Name it. Edo Konologit. Yoi. Lo siapa? Gue dulu. Nanti kalau kesini susah gue. Gue cari chat GPT. Glenn Fredly bukan terlalu sih? into musik. Ah, Glenn Fredly. Iya, itu. Gue kan. Waduh. Lo? Untuk kesini dulu. Gue jadi Curang lu. Ayo Lo mana yang nanyain? Judika dari mana? Judika Medan. Nah, Oh, Medan. gue ada satu penyanyi Indonesia Timur favorit gue. Siapa? Presiden Tidore. Siapa? Coba lu cari Presiden Tidore. Itu nama orang. Iya, dia udah keliling dunia nyanyi. Hah, seriusan? Tapi kalau yang viral-viral sekarang itu kayak Danila atau enggak? Danila yang suka di TikTok. Oke. Lo tau gak sih? Apa itu orang timur Iya. juga? Statue. Statue. Statue itu lagu TikTok. Si Faris. Emang statue dari timur? Yoi. Seriusan? Timur. Yoi. Oh, liriknya tuh juga berarti Iya, bahasa sana. Bahasa sana. Iya. Sumpah, padahal gue tuh selalu wondering nih kayak statue ini bahasa apa sih? Kayak Melayu bukan? Indonesia, Statue itu singkatan by the way. I know, setelan cuek kan? Yoi. Kita udah mendominasi musik Indonesia kayak udah berapa bulan terakhir gitu. Dulu kayak ada Dola-Dola, Dola-dola, pica-pica sekarang. Pica-Pica, Putih abu-abu. Nyong Timur, Jangan ganggu, tau gak lo? Ganggu, Jangan Ganggu sampai nyanyi di istana kan. Jangan ganggu, itu kan? Oh, itu dari timur juga ya? Yoi. Timur. Tadi apa kata lo? Musik timur udah menguasai Indonesia. Yoi. Mendominasi. Gua nggak setuju sih tapi. Kenapa gak setuju? Kayaknya masih didominasi musik Jawa. Contohnya. Contoh, Denny Caknan, MDX, Koplo. Tapi memang si penyanyi-penyanyi timur ini udah nempel karena TikTok. Ya. Karena mungkin faktor ini si timur ini karena kan beatnya ya selalu main beat. Betul. Yoi. Beatnya khas banget ya. Beatnya khas. Khas banget. Beatnya tuh kayak enak diajak goyang tapi nggak sedangdut itu gitu, ngeri gak sih? Lu harus Nggak norak kan? Iya. Iya. lu harus coba dengerin lagu timur pas liburan di pantai timur kayak Oh di iya, Raja pas. Ampat. Beuh. Itu Oh, enak banget. karena lagu timur ini ada unsur-unsur reggae kan? Iya nggak sih? Nah, Kayak tapi nggak ada net. Kalau reggae kan biasanya ada gitu-gitu. Enggak Sama reggae lirik. juga Enggak sih Bang juga sih. kayaknya. Kalau gue Enggak sih ya? kayaknya sama lirik kali ya Pak Cek. Apa? Sama lirik kali kalau Iya, lirik. Timur. Karena bahasa timur itu sebagian emang bahasa timur, sebagian bahasa Indonesia. Iya, kita bahasa Melayu Jadi Timur, kayak bahasa orang-orang Melayu tuh kadang-kadang Ternate, penasaran bahasa nggak sih? Melayu apa. Iya, jadi bisa dimengerti juga Betul. sama orang-orang Jawa. Dulu Iya. kan sempet viral lagu-lagu Minang juga kan. tapi nggak se menempel lagu timur. Benar. Tapi pertanyaannya ya, kenapa kalau lagu-lagu timur itu, apalagi yang viral-viral di TikTok gitu ya, itu kayak one hit wonder doang? Iya gak sih? Apa gua yang kurang Jadi bukan penyanyinya ya? Nggak juga konser sih rame banget kalau ini sih, kalau ada konser. Tapi paling cuma satu lagu doang kali yang ramai. Enggak banyak. Oh, Cuman kadang orang nggak tahu aja penyanyinya siapa gitu. Tapi konsernya udah masuk ke Jakarta belum? Ada beberapa. Udah mulai diundang Rin. Sudah Name mulai it. diundang. Karena gue tuh seringnya kalau yang nyanyi timur gitu, Joshua. Kok udah nyanyi? Nggak tahu dia kurang timur. Joshua pemain basket Bang. Kagak ada gue tuh yang Joshua. Joshua diobok-obok. Tapi kan sebenarnya musik Blasta rap. musik itu kan kayak algoritma TikTok, Instagram gitu kan. Dia akan menemukan pendengarnya gitu. Paham gak lo? Iya, Konten itu akan mencari peminatnya. Peminatnya, benar. Nah, jadi algoritmanya udah kayak gitu. Jadi bisa jadi musik itu nggak nyampe di telinga Kak Arin karena memang nggak minat di situ gitu. Mungkin tiap hari di Spotify-nya dengernya kayak misalnya si Juicy Lucy, kemudian siapa Bernadia. Mungkin musik-musik timur nggak masuk ke algoritmanya Kak Arin gitu. Jadi mungkin nggak merasa itu seviral itu. Tapi menurut gua ada yang bikin
ada satu poin yang bikin musik timur ini emang kuat banget. Dia ini kan bahas cinta-cinta juga kan sebenarnya kan. Yoi. Bahas cinta-cinta tapi nggak menye-menyerin. Maksudnya tuh dia kan bahas percintaan, tapi tuh bukan kayak lagu Jawa atau lagu Melayu yang mendayu-dayu. Yang sedih-sedih Iya, gitu ya. Dia ini punya ikatan emosional, emosional dengan pendengar. Masuk nih dengan percintaan anak-anak remaja, tapi dibungkus sama aroma hip hop tadi kan, hip hop, Yeah. reggae. Jadi lo bisa ngegalau atau relate sama kehidupan percintaan anak-anak gen apa nih sekarang? Ya Z. gen milenial, gen Z, tapi nggak terlihat menye-menye. Iya. Tapi kan itu sebenarnya bahas cinta-cinta juga kan? Iya, benar. Ya Statue kan juga bahas cinta-cinta juga. Iya. Undang lah sekali-sekali ke sini. Ya, coba. Tolong koneksinya. Cuman pergeserannya sih kita kalau gue ini bukan kita. Gue tuh selalu tahu lagu timur itu dari TikTok dulu. Ya. Oh iya, gue Iya juga. nggak? Ya. Kadang TikTok sama Instagram tuh jadi platform penolong seniman-seniman yang pribadi gitu, indie, seniman-seniman yang nggak punya label. nggak punya label apa tuh, mereka bisa berkarya, so viral, dapat panggung. Bahkan gue kalau di TikTok itu udah dapetnya udah di mix gitu. Ya. Di remix gitu ya. Iya. Benar. Cuma kalau kita lihat dari sisi kualitas juga, kalau kita lihat dari YouTube ya, YouTube-nya itu produksinya udah bagus, Pak. Iya. Udah niat ya. Udah niat. Jadi bukan cuma kalau kita dari TikTok kan cuma dengar suara nih. Gue juga ngeliat nih dari YouTube tuh, wah bisa juga mereka produksi kayak gini. Iya, udah Masa sih? jago-jago lah. Nah, lo Iya. harus coba lihat di YouTube-nya. Iya. Hah, biasanya gue lihat di YouTube-nya kayak ya udah aja pantai bener tuh kayak. Pantai. Tapi kayak cuma mungkin one day shooting doang gitu loh, nggak kayak bajunya juga biasanya tuh sama. Ya nggak apa-apa Ya, dong. tapi Kan efisien. Nah iya, maksud gue. Maksudnya ekspektasi lo ketika Makanya kita syuting berbeda nih kayaknya ngomongin quality. Maksudnya kalau syuting lebih panjang terus outfitnya berbeda-beda, tidak menentukan itu lebih bagus kan? Karena dan kita beda kan quality sih. Kan kita bicara quality ini bukan diproduksi sama production house, Iya. bukan dari agensi, emang kayak mereka swadaya tadi yang dibilang Matiar. Mungkin beda. Bener, Nggak, indie banget. Indie banget. Indie banget. Mungkin beda standar bagus orang Jakarta sama orang Timur. Ya, maaf ya. Gue masih barat sih. sorry. Waduh. Tapi Kalimantan. Ada sanggahan nggak terhadap itu? Iya sih. Mungkin kayak kalau di kita tuh harus 4K. Tapi Timur udah 4K belum? 4K. Udah 4K. Tapi uniknya adalah orang yang nyanyiin lagu Timur itu biasanya cuma orang Timur yang bisa. Marian Jola pernah bilang ini kayak Oh, Marian Jola. Marian Jola pernah bilang dia tuh nggak bisa nyanyiin lagu Timur seasik penyanyi aslinya gitu. Setuju. Walaupun Vibes-nya dia dari ya? timur. Walaupun lu penyanyi nih, terus lu coba nyanyiin lagu Timurnya yang lagi viral gitu. Iya. Vibes-nya nggak bakal seasik penyanyi aslinya gitu. Setuju. Gitu. Mungkin ya. Karena kayak mungkin ada Joget-jogetnya nggak sih? Kayak ada asik rasa yang berbeda gitu, ada pendalaman karakter gitu di dalam lirik lagunya itu kayak beda gitu. Tapi kalau kayak gitu sama gak sih kalau kayak Jawa kayak nyanyi Benar, lagu kayak ambiar gitu? Denny Caknan. Iya, nyanyiin. Denny Caknan. Kalau Julitan dari Dibanding Pontianak Iya. ada musisi gak sih? Denger lagu gak sih kalian? Kalau Pontianak tuh deket Melayu. Melayu. Angkot-angkotnya puter lagu gitu gak sih? Kita malah angkotnya sangat jarang sekarang. Oh nggak ada angkot. Ada angkot di sana. Ada. Berarti nggak pro rakyat gitu ya pemerintah membangun transportasi umum, nggak ada. Soalnya deket kemana-mana kali. Kemana-mana deket Oh. banget. Ya walaupun kemarin gue nonton waktu dia bilang 42 kilo ya udah keliling Bener. Ternate. Ternate. Ya kurang lebih, tapi Pontianak masih agak luas. Kalbar masih luas. Cuma karena mungkin faktor panas, kita juga panas kan kayak Tulistiwa, orang-orang lebih suka naik motor, lebih cepat. Karena secara angkot tuh nggak Kan masuk motor ke panas juga tapi yuk. Iya. Ini faktor jalan juga Rin, karena kan kayak gang-gang gitu, lumayan jauh. Gitu. Oh. Iya. Nah kalau balik ke musiknya lagi, kalau kita lebih ke Melayu ya, lebih ke Melayu itu kalau Melayu kan mendayu-dayu. Jadi kalau Iya. Walid. Walid beda, Malaysia. Oke. Ya mirip kan Melayu kan? Melayu mirip-mirip tapi emang beda, ada perbedaan di situ. Kayak gitu ya, musik itu tuh kan sebenarnya tuh produk cultural ya. Bener. Nah itu tuh jadi juga gak sih ke watak orang-orang sana gitu. Kayak misalnya lo tuh orang-orang Pontianak tuh sukanya yang kemenye-kemenye gitu. Apakah maksudnya lebih apa ya? Lebih feelings gitu loh. Lebih
mencerminkan budaya kali ya, budaya kesehariannya juga dari lagu. Iya, mungkin kayak lo lebih sensitif gitu mungkin orang-orangnya gitu dibandingin sama orang-orang timur. Kalau yang gue tangkap malah karena kita terlalu santai kali ya. Maksudnya santai dalam artian beda nih. Kalau istilahnya kayak santai benar ya, hidup tuh ya santai aja. Jadi makanya lagunya lagu-lagu yang mendayu-dayu, dibawa santai. Kalau timur Mendayu-dayu bukannya lebih kayak sedih-sedih. ya makanya kayak dia nggak ada kayak hype yang kayak timur ini kan ngebeat banget nih. Ya. Karena mereka mengekspresikan dirinya dalam bentuk lagu itu. Kalau di Betul. timur, kalau di kita tuh lebih ya nikmatin aja santai, mendayu-dayu, alunan musik-musik Melayu khas gitu, lebih ke arah gitu. Cuma kalau bicara secara musisi ya ada beberapa yang di musisi-musisi dari Pontianak, dari Kalbar yang emang di nasional tapi lebih banyak yang ke pop. Gue tahu musisi dari Kalbar yang populer, Siapa? Morgan Smash. Morgan Smash, betul. Oh, Singkawang. boy band. Iya, Morgan dari Singkawang. dari Singkawang. Yang lagi viral Siapa? Ivan Seventeen, Pontianak. Oh, Tetep kan lagunya Seventeen galau-galau iya, kan. mendayu-dayu. Oke. Nah, Indah Ji. Oh, bukan musisi. tapi gue punya kesamaan sama Pontianak si kalau gue dari Palembang. Sama, galau-galau, melayu-dayu. Palembang tuh Palembang kotanya. bukan yang wataknya keras-keras ya padahal. Palembang kan kemarin dibilangnya rakus. Yang mana? Rendang ya? Rendang. Bang. Gimana tuh? Coba. Palembang tuh kan kota untuk laki-laki nggak sih? Kok gitu? Perempuan bulendang, Oh, bulembang. boleh. Ketawa dong. Iya, iya. Ntar dikasih sound effects. Oke. Band nasional Palembang Armada. Sama kan? Kayak Seventeen. Kurang lebih emang ada cengkok-cengkoknya. Ya. Jadi tadi Rin, kenapa yang masih gue bingungin sama kayak lo sebenarnya? Kalau dari Palembang itu atau let's say penyanyi-penyanyi nasional kan bisa bertahan tuh Fat, punya album nih. Ya. Lo bisa ya tadi oke, salah satunya Glenn Fredly mungkin dia udah ini ya. Nah, penyanyi timur ini tadi lo statement udah mulai menguasai Indonesia tapi Masih single-single ya? iya kita tuh cuma tahu lagunya nggak tahu orangnya gitu loh. Kayaknya semua band juga mulai dari single-single gitu deh. Baru mereka buat album. Tapi kan beda lagi nih lagu viral misalnya antara siapa sih? Pica-Pica, Statue beda lagi kan? Beda Iya, orang kan? iya. Terus kayak nggak denger lagi gitu Iya. loh berikutnya. Singlenya berikutnya tuh nggak ada. Iya. Orang nggak tahu. Itu PR buat kalian para musisi. Jangan nyalain gua dong. Ya apakah memang Tapi kayak dari Indonesian Idol gitu banyak gak sih dari penyanyi Banyak. timur? Banyak, Ada Kevin Cox. Oh. Noella. Tahu gak sih wah, Kevin tahu Cox? gue. Lo tau Kevin Cox gak sih? Si Ali Akbar. oh yang itu idol emang. Enggak, dia ngeparodiin. Tapi ada videonya di Indonesian Idol. Dia mulai ngelawak. Oke, sorry. Nah, ya udah kenapa Fat itu tuh Apa? penyanyi timur tadi? Gak tahu dia, Oh, dia kenapa nggak lo tahu. mencecer dia? Iya, kenapa sih? Maksudnya lu nanya apa? Kenapa penyanyi timur kenapa? Apa tadi pertanyaannya? One hit wonder. One hit. Kayaknya bukan cuman penyanyi timur doang, itu udah kayak semua musisi ngalamin itu yang terkenal kayak satu singlenya terkenal habis itu hilang mungkin beberapa tahun atau bulan kemudian album keluar baru mulai naik lagi gitu. Iya. Iya. Atau mungkin ini Pat, kalau dari kalau gua anggap nih mereka nih viral dulu. Jadi kayak cuma iseng-iseng bikin lagu, viral yaudah. Emang nggak ada niatan buat jadi musisi. Niat lah. Niat Nggak, lah. Maksudnya musisi itu bukan musisi yang komersil. Karena kalau kita lihat kan budaya timur tuh, kayak nongkrong aja pasti bawa gitar, nyanyi, jadi lagu. Jadi Iya sih. emang kalau yang bilang sama Tiara di sustain itu kan bisa jadi karena emang mereka Mau tuh masuk ke industri. Masuk ke industri. Kalau mereka ini kan kayaknya memang kayak produksi sendiri. Dia cuma kayak ngupload kayak hobi. Enggak, atau poinnya nggak tahu, gua. belum semenarik itu untuk label nasional buat nge-guide mereka. Gue nggak tahu. Gue Oh, iya. Yang menarik tuh ya, gara-gara tadi Wahyu ngomong ya culturalnya gitu. Waktu kan gue nonton pemakamannya Glenn Fredly ya, itu nyanyi melulu, woy. Iya. Ya. Itu emang kayak gitu juga kah? Tahu. Itu dari sisi agama nggak sih? Sisi agama nggak sih?
Tapi nyanyinya nyanyi, maksudnya kayak Karena mungkin Yang meninggal ketika penyanyi. orang meninggal kan biasanya yang ditinggal karyanya. Nah kebetulan yang meninggal adalah penyanyi ya. oh jadi sebenarnya bukan budayanya kalian juga kayak Kalau gue sih nggak pernah melakukan itu ya. oh Berarti kalau dibilang tadi gitu, kalau meninggalnya petinju, tinju-tinjuan. Kan ada tuh yang viral anak motor bang, anak motor itu meninggal, temen-temennya ngegas motor-motor. Masa? Masih ada bang, pernah di gue TikTok. bingung mau ketawa atau enggak. Serius. Nanti diserang ya. Iya. Dark jokes banget ini. Gue juga Kalau bingung mau ketawa. kalau pemain bola, Jangan. Tendangan bola. Main bola. Tapi mungkin case-nya Grand Freddy kan akhirnya orang-orang pada nyanyiin lagu beliau juga iya kan. sih, waktu- lagu beliau Iya. juga. Iya. Gue pikir gara-gara kayak wah ini emang orang timur nih nyanyi tuh udah kayak mendarah daging. Tapi musik emang mendarah daging di kita. Ah. Nah itu yang gue bilang tadi Pat. Emang di sana tuh kesehariannya kayak nongkrong. Kalau kita kan di Kalimantan nih, nggak tahu kalau di Palembang atau gimana ya, Rek. Kalau di ngopi. Kalimantan ngopi tuh ya kayak ngobrol aja, Makan ngobrol. pempek. Oh kita di sana Main juga kartu. ngopi tetap Nggak, ngopi. maksudnya ya, apa Sambil kayak nyanyi. sambil nyanyi. Nggak juga, makan. nggak se. enggak. Tapi katanya di Pontianak nih emang orang tuh ngopi doang buat kerjaannya. Kota 1000 warung kopi. Nah, dia berani ngeklaim 1000 warung kopi. Gue pernah ke Pontianak ke Kuburaya. Di Kuburaya Pontianak perbatasan. Iya, sono. Iya, kopi-kopi. Kopi semua kan? Kiri kanan. Oh di Pontianak tuh banyak kopi. Maksudnya orangnya tuh ngopi. Ngopi. Tapi kok gue nggak pernah denger kayak biji kopi Pontianak gitu ya? Iya, Banyak, atau ada. warung kopi dari Pontianak viral atau Iya, di sini gede di biasanya Jakarta. Aceh. Ada dong. Apa tuh? Apa? Aming Kopi di mana-mana ada di Jakarta sekarang. Lucu dong. Aming. Kop- Extravaganza ya? Kopinya lucu. Padahal itu receh banget loh, nggak perlu ketawa. Tahu, bingung gua. Tapi emang ya itu tadi balik lagi ya, kita balik lagi ke topik ya. Secara tidak disadari orang-orang timur ini makin mendekat. Makin mendekat tuh let's say para menteri udah banyak kan orang timur. Beberapa Ya, menteri, beberapa. beberapa menteri udah dilirik lah. Maksudnya tuh kayaknya zaman dulu jarang deh. Apa gua nggak tahu ya datanya. Dulu Wapres Timur Yusuf Kala, Yusuf Kala. Makassar ya? Makassar. Sulawesi kan masuk dari banyak Indonesia bagian timur. Bahkan sekarang ada di kabinet tuh yang orang Papua ya, Ya, paling timur ya, ham. Kemenkumham, Loh, yang Bapak- bikin statement itu bukan sih? Bapak Natalius Pigai. Pigai. Statement apa? Nggak mau keluarin aja, nanti kita edit kok. Gue takut salah, Apa? takut salah orang. Apa tuh? Yang pacaran itu loh, bukan? Yang mana nih? Pak. Oh, yang pacar saya 3 apa? Iya, istri saya, pacar saya or something. Iya, kayaknya iya. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak masuk ke budaya Jawa sih. Emang harusnya gimana? Harusnya. Bukan, makanya maksudnya kan dia jadinya viral kan waktu itu kayak statementnya tuh ya orang-orang nggak suka lah, punya sentimen negatif. Gue bingung. Gue bingung mau nimpalinnya. Takut tau gak? Apalagi, Fat, menurut kalian berdua, yang sekarang tuh ternyata Timur tuh udah kalian anggap Udah mulai ada iya, power ya. Udah di sini. Ya. Partai paling berkuasa di Indonesia sepanjang masa, ketuanya orang timur. Untuk kedua kalinya tapi. Partai Golkar Iya, Untuk kedua kalinya. sepanjang sejarah. iya. Iya. At Sekarang least- Pak Bahlil. Ya, at least sampai sekarang partai paling gede lah. Sejarahnya paling panjang kan. Partai terbuka, partai yang paling besar ya, nggak paling besar ya, maksudnya ya sejarahnya sejarah panjang. Kenapa tapi sih lo nggak mau banget bilang paling besar? Karena udah pindah ya? karena kan sekarang Gerindra Yang berkuasa paling lama kali. berkuasa paling lama. Betul. Oh, ntar salah lagi ya? Iya. Tapi kan masih di pemerintah kan. Masih di pemerintahan. Bukannya dia selalu di pemerintahan? Golkar. Ya. Iya. Oportunis. Dia selalu di pemerintahan. Dan menterinya itu beragam juga, bukan cuma dari timur, dari Kalimantan juga ada menteri perwakilan juga. Contohnya Kan? Bang Maman Oh ya, Pontianak. dari Golkar juga ya. Golkar, itu dari Pontianak. Oh, iya. Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. back timnas. Backtim. Iya, sama lagi namanya. Ih, sama kan namanya? Betul, sama Iya. sama. Biasanya kalau ada kayak menteri-menteri yang dijadikan
maksudnya menteri-menteri dari tadi ya, dari timur atau dari Pontianak gitu, itu ada ngaruhnya nggak sih ke kota kalian sendiri? Sedikit banyak tetap ngaruh karena beberapa kebijakan mau gimana pun kita nggak bisa pungkiri lah ya Pak Cek. Tetap dia pasti memperhatikan daerah asalnya dulu. Oh iya. Betul. Jadi kebetulan tesis gue tuh bahas mengenai ethnic diversity. Nah, ethnic diversity itu ada satu teori yang mengatakan bahwa ketika satu etnis memimpin, kecenderungan dia menggeser alokasi sumber daya ke etnis tersebut semakin tinggi. Kecenderungan, tapi belum pasti ya. Kecenderungan. Jadi tadi pertanyaan Karin mengenai maju nggak sih atau ada dampaknya sih nggak sih ke daerah kita, pasti ada gitu. Bisa jadi mungkin ada program-program yang tidak dilihat pusat tapi sudah terjadi lama di daerah tersebut, akhirnya Sampai ke kuping dia. ya sampai ke kuping di pusat dan akhirnya diimplementasi daerah tersebut. Kayak gitu sih. Kalau kedengarannya mungkin iya ya, tapi mungkin eksekusinya nggak mungkin Coba yang lengkap kalau ngomong. mungkin eksekusinya nggak se apa ya, semasif itu juga menurut gua. Jadi maksud tuh janji surga aja. Ya mungkin kalau untuk satu etnis satu ini belum ya, tapi tetap sih kan. Menurut gua gini ya, Fat. Mau dia orang timur, mau orang barat, orang tengah, pasti kan lingkaran ring satunya itu dari seluruh Indonesia kan. Karena kan dia pasti tumbuh dari himpunan. Ya. Pasti dia berangkat dari organisasi. Nah, pasti nggak bakal persentasinya nggak bakal banyak juga. Tapi paling nggak ada. Ada. Makanya kalau dibandingkan mungkin dia bandingkan daerah-daerah lain Ya. akan tetap ada yang dilebihkan untuk daerah asalnya, pasti ada itu. Betul. Kalau gitu pertanyaan lanjutan ya. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, apa persyaratan atau kualifikasi seseorang itu bisa ngaku, misalnya kayak gue nih, gue tuh kan cuma numpang lahir doang di Kendari. Nah, gue bisa nggak ngaku-ngaku kayak gue nih orang timur gitu? Nah, Padahal gue nggak punya keluarga di sana. kayaknya ada banyak definisi mengenai self claim Orang mana? lu etnis mana gitu. Nah, di BPS tuh di sensus penduduk tuh ada tuh pertanyaan lu tuh etnis mana. Tapi itu self claim yang benar-benar lu yang menyatakan bahwa gua orang tertentu gitu. Saya gua orang Ternate. Tapi masyarakat belum tentu setuju bahwa lu tuh orang daerah tersebut gitu. Tapi kalau di BPS sendiri itu, ini kalau gua nggak salah ya, semoga belum ganti definisinya. Itu self claim gitu. Self claim. Kan Soalnya susah juga ya kalau pendataan terus ini definisinya menurut orang lain. Kan susah ya? Iya. Iya, soalnya kalau berdasarkan tadi tesis lo gitu, misalnya kalau gue nih yang jadi pemimpin ya, kayaknya sih gue nggak akan bawa-bawa ke Kendari sih. Iya, itu Karena kan gue nggak tahu. udah dinamikanya udah berbeda kan. Yes. Iya. Tapi yang terjadi sama kita sekarang itu, kita orang mana itu bergantung apa nih? Lagi ada orang yang sukses. Misal Prabowo ini lahir di di Palembang. Iya, terus dia dikatakan jadi orang Ini Palembang. Prabowo tuh orang Palembang tahu. Bener. Atau misalnya lo jadi menteri, hari ini nih pernah lahir di Kendari, pernah sekolah di Bekasi, Iya. pernah misalnya SMP-nya di Bandung misalnya. Itu semua daerah ngeklaim tuh. Itu keluarga gua. Kalau pas sukses. Iya, pas sukses. Tapi kalau lu jadi kriminal, itu bukan. Iya. Iya, Itu mah orang mana gitu, orang tempat lain. Tapi juga sama juga gak sih kalau lo juga kayak calon-calon bupati atau apa gitu tuh kayak Oh, lo juga iya. bahkan gak pernah di sana, tapi Iya, lo iya, akhirnya iya. ke dapil itu gitu. Iya, itu Benar. itu Padahal kan setuju. gak relevan, Ya relevansi kan bisa bikin-bikin aja. bukan dibikin-bikin, kontekstualize relevansi itu kan bisa kan. Iya. Bisa. Karena udah terbukti juga, nggak melulu putra daerah yang berhasil ngebangun daerahnya. Bisa jadi ternyata orang luar yang lebih kompeten. Iya. Contoh. Tapi terus nanti Contoh. kerjanya dari Jakarta. Contoh Banyak sekarang. siapa? Banyak lah bupati, gubernur sekarang yang memang dia mungkin neneknya atau kakeknya orang situ. Dia udah lahir gede di Jakarta, dia sekolahnya di Amerika. Ya kampanyenya tiba-tiba misal gua Palembang banget dari ini, ya bisa aja, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Selama dia membangun daerahnya. Selama emang dia ngasih impact positif ke daerah tersebut. Kan yang penting pertama
popularitas dulu kan dibangun. Iya. Habis itu elektabilitas. belum, likabilitas dulu. Iya. Orang habis populer suka apa enggak gitu. Habis itu baru Isi tas. elektabilitas dulu. Isi tas terakhir, isi tas terakhir. Isi tas. Oh iya, isi tas. Oh, iya, isi tas. Kayaknya isi tas paling Paling pertama deh. deh. Iya, isi tas paling. Lo mau Gua kan pengen membangun konsepnya yang ideal gitu kan. lo mau pinter, terkenal. Kalau nggak bawa tas, ke laut deh. Kan ajudannya yang bawa tas. Oh iya, maksudnya tas lo kosong. Iya. Oke. Nah itu kenapa kenapa sampai sekarang ya itu marak tuh, baru dilantik OTT, belum dilantik OTT, karena emang pos politik kita tinggi. Dah, itu aja sih. Itu nggak kasar banget tuh transisinya. Mau nanggapinnya bingung. Iya. Tapi Fat, lo kapan menyentuh Jakarta? Gue menyentuh Jakarta, maksudnya menyentuh dan menetap. Ya boleh. Menyentuh dan menetap di 2019 2019. sampai sekarang. Tapi Lo kalau yuk. ke Jakartanya sering. Sering. Menetap tahun ini. Oh, kalau Anda baru? Baru, saya pendatang baru Pak di Ya. sini Pak. Tapi KTP saya Jakarta Pak. Masya Allah. Sejak 8 tahun yang lalu Pak. Wih. Oh, milih dong lo kemarin gubernur. Kan gue di sana. Mohon maaf, gue Iya, iya. karena kita masih di Kalimantan. Mohon maaf kita termasuk golongan yang tidak Putih. memilih. Oke. Kenapa orang nggak milih tuh golongan putih? Karena dia nggak ternodai. Jadi Enggak dong, justru kan Karena dia nggak milih warna partai. Kenapa? Emang ada jawaban saintisnya? nggak ada. Gue nanya aja penasaran. Siapa yang menciptakan golongan putih? Karena putih dianggap netral. Netral. Loh, Warna tidak dasar. memilih itu justru nggak netral karena dia nggak memilih. Tidak memilih justru nggak netral. Hah? Gimana? Kan antitesisnya tidak memilih memilih. Oh, bisa juga. Kebanyakan nonton aja Rocky lu. Gerung kan. Filosofinya, filsafat banget ya. Lu udah bingung mau nanggepinnya, tau gak lu? Dia udah kemana-mana. Jadi gimana nih tadi? Apa? Orang timur, balik lagi. Kenapa orang timur? Tapi jujur ya Yar, Eh. gue tuh ya gue besarnya di Jakarta lah Ya. gitu. Gue nggak pernah lo bisa punya temen orang-orang timur. Kenapa? Lu nggak Karena? suka sama orang timur? Enggak, gue enggak. Saya takut banget. Lu makan ikan nggak? Makan lah, gitu ya. Tapi nggak tahu sih, kayak somehow nggak tahu ya. Tapi setelah gue lihat-lihat, kayak gue emang di lingkaran gue, even sampai ring 1, ring 2 tuh nggak ada orang timur sih. Kenapa? Gak tahu. Karena nggak ketemu aja kali. Iya. Ada lah di kampus kan, ya, UI kan banyak. Teman kuliah lu aja, teman kelas lu ada nggak yang di luar Jakarta? Paling Ada jauh mana? lah. Paling jauh mana? Orang timur gak ada yang coba deketin lu dulu gitu? Enggak sih, jadi kayak apa ya? Kenapa? Maksudnya gue juga jadi wondering gitu, kayak kenapa ya gue nggak bisa temenan sama orang timur gitu. Guys, orang timur. Hari ini cari teman orang timur. Bener. Temenin hari ini. Iya. Tapi dia mau kabur kan? Lu di mana kampusnya? New York. Oh, di East Coast, orang timur juga. Iya, timurnya US. Tapi satu lagi deh, ada satu fakta. Satu fakta kenapa orang timur selalu identik sama minuman keras. Bener apa enggak? Jadi setiap orang rantau, misalnya Jogja, Bandung, selalu perkumpulan mereka itu bukan di framing, emang iya sih, maksudnya emang Iya, tapi gue kayak- denger sih kayak suka kayak mabok-mabok gitu. ngebir, mabok-mabok tuh orang timur hati-hati, Tapi mabuk. banyak juga yang Oh iya, ini, setuju. Yang berisi juga banyak. Bahkan sempet kan ketua partai kemarin pun diisuin dia lagi ada minuman keras. Emang iya, Bang? Iya. Minuman keras Kan- lagi di mana? Kalau di kafe mah nggak apa-apa nggak sih? Enggak di kantor menteri buat di mana tuh? Enggak tahu gua. Enggak, ya udah poinnya itu aja. Ayo, mau dilempar-lempar gak ada yang mau Nggak, jawab. poinnya kenapa, Pak? Lo denger nggak? Tapi memang Emang kultur di sana emang setiap hari emang minum minuman alkohol apa gimana? Mungkin kita nggak bahas agama ya, maksudnya secara Iya, agama iya, itu masing-masing ya. Tapi kenapa selalu orang timur Iya. disambung-sambungin sama Padahal di alkohol? timur tuh panas kan, maksudnya bukan yang dingin gitu loh. Iya. Iya, tapi emang gua nggak tahu jawabnya harus mulai dari mana sejarahnya. Gua nggak paham. Cuman memang sampai sekarang juga anak-anak mudanya masih suka minum gitu-gitu. Bahkan gua ada pengalaman di Sorong
Sorong kan bandaranya tuh di kota, kota banget, jalan utama gitu. Gue pernah mau pulang flight pagi, ada 3 pace tepar depan gerbang mau masuk bandara gitu. Dan itu biasa aja kan? Katanya biasa aja Iya. di sana. Jadi sampai tepar pagi-pagi matahari udah terbit tuh pada tepar gitu. Gue kayak wondering gitu. Wow. Kita sering kayak dulu ngalamin lihat di Circle K kan, si K gitu. Si K, wah. Selalu orang yang mabuk ambil tidur di terasnya Indomaret, Circle K gitu-gitu. Ya kelihatan lah orang timur, maksudnya orang-orang Papua, orang-orang Maluku gitu maksudnya. Dan itu orang nggak biasa aja nganggapnya. Coba kalau kita. Iya. Itu dulu Bang. Sekarang lebih baik lagi kita. Tapi apa emang mungkin ada minuman asli sana yang ternyata mengandung Ada. alkohol? Ada cap tikus, sageru. Cap tikus umum bukannya? Tuak kali, tuak. Cap tikus gue nggak pernah minum. Tuak Kalimantan. Tuak tuh kayaknya semua daerah ngeklaim dia. Ada tuak Bali, Ya. ada tuak mana? Tuak tuh fermentasi bukan? Fermentasi dia. Iya. Nah itu kenapa? Ya nggak tahu sih jawabannya. Coba. Ya tadi ternyata ada minuman-minuman daerahnya juga kan emang Iya. yang mengandung Iya. alkohol. Ya tapi kan sebenarnya semua daerah juga punya anak-anak muda yang suka minum. Iya. Kayak di Palembang nih, ya banyak orang-orang juga minum di pinggir jalan anak-anak mudanya. Tapi orang nggak ngejudge kayak, nih lo pasti suka minum ya gini. Atau orang Jakarta bahkan, kan orang anak-anak mudanya minum juga, minum alkohol. Kayaknya itu tergantung circle lu sih Bang. Berarti kalian setuju? Soalnya di circle gua nggak kayak gitu. Cuman gua tahu. Bukan ada. circle lo, tapi itu maksud gua stigma. Mayoritas. Stigma orang Stereotyping. timur nih pasti suka minum, pasti kuat minum gitu. Enggak. Orang Berarti timur- circle lo yang Iya. ketemu sama orang-orang kayak gitu. Di gue Iya. juga enggak kok. Tadi setuju perasaan kalian? Enggak. Mas, mau jadi berubah? Aduh. Apa yang lu banggain dari orang timur sekarang? Coba yang kalian banggain secara nasional ya. Gubernur gua viral mulu. Kemarin lu habis ketemu ya? Iya, Gubernur Maluku Utara. benar. Viral karena apa? Viral karena Cantik. ya satu. Ya. Terus ya waktu itu sih sebelum-sebelumnya kan banyak program-programnya yang emang ngebantu banyak orang. Maksudnya? Jadi terus dikontenin dan dikonsepin dengan benar, makanya engagementnya naik terus FYP terus deh. Kayak Kang Denny, Denny siapa? Bu Gubernur Kang Dedi. Jabar, Kang Dedi. Denny. Jadi mana Denny Cagur? Cagur, dari kanan. Oh iya, Denny. Ya itu kan maksudnya ngonten terus kan di FYP mulu dia. Iya ya. Di gua juga nongol terus. Iya nongol mulu. Di lu nongol nggak? Kerja mulu nih orang, nggak istirahat apa? Nah, gue mau nanya, mumpung dia bahas ini nih, gue mau nanya, gak usah ke Kang Dedi dulu kali ya, ke gubernur dianya yang dilihat sendiri nih. Itu emang menurut lu emang program dia atau pencitraan? Siapa? Gubernur lu? Ya pencitraan. Ya dua-duanya. Ya belum kelihatan sih kan baru 100 hari kerja. Ya tapi kan konten itu part dari pencitraan. Ya PR. Iya. Kan pencitraan tuh ada sisi positifnya Iya. sebenarnya. Maksudnya kita pengen nampilin citra Iya. kerja kita bagus gitu-gitu kan. Dan itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Maksudnya Part of the political move atau since Jokowi sih mulai. Tapi jujur gue nggak suka banget kalau pencitraannya tuh yang marah-marah gitu, yang kayak Contoh. sidak marah-marah. Siapa? Oh, iya. Contoh. Emang ada? Ada. Kalau itu nggak pencitraan kali, emang karakternya kayaknya. Iya. Iya karakter tuh juga tapi nggak tahu ya kenapa yang gue bingung tuh sama netizen selalu didukung orang yang marah-marah. Iya. Ya nggak sih? Karena terlihat kerja. Karena mungkin terlihat kerja or whatever. Tapi menurut gue itu tuh adalah karakter yang dibikin. Nah kalau gue tuh nggak suka banget sih sama bos yang kayak marah-marahnya tuh bisa naik-naik. Maksudnya yang bentak-bentak dan lain-lain gitu Iya. tuh gue nggak suka sih. Kadang gua nggak setuju seorang pemimpin marahin misalnya bawahannya di depan umum. Iya. Karena kan kita nggak tahu tuh orang yang dimarahin itu punya keluarga, punya anak, Ya, viral ya. terus viral, face-nya jadi bahan olokan gitu kan. Iya. Ada keluarganya gitu di belakangnya. Dan gue tahu tuh netizen suka banget. Iya, yang pokoknya pasti viral deh. Pasti kayak gitu. viral. Kayak kesannya tuh salah emang nih PNS yang dimarahin gitu. Berarti Kasian kalau sih. mau jadi pejabat ya, lu marah-marah ya. Iya. Ya, jadi pejabat dulu baru bisa marah-marah. Kalau dari sebelum jadi udah marah-marah, Sokap lu. iya, Sokap lu. ya gitu. Kadang kelihatan kerja
lebih bagus daripada beneran kerja kayak. Betul. Itu betul. Tapi susah juga Itu ya. ada tulisan salah satu orang Amerika apa orang Australia nulis tentang Indonesia gitu, karakternya kenapa Indonesia susah maju gitu karena kebanyakan itu apa namanya Cintraan. kelihatan kerja. Padahal Lebih nggak. baik kelihatan kerja daripada beneran kerja gitu. Ntar gue cari deh artikelnya, gue pernah. Karena banyak juga sebenarnya daerah-daerah yang ternyata kepala daerahnya oke, tapi dia emang nggak ngonten aja, maksudnya emang nggak. Jadi nggak Ada juga yang banyak Nggak ke publis. nggak ke publish, ya betul. Cuman menurut gue sangat positif untuk mempublish apa yang lu kerjain sih sebagai pemimpin publik ya, pejabat publik. Oh setuju. Itu gue setuju banget, harus kayak sehari lu 15 konten apa yang lu kerjain, gue mah setuju banget biar orang pada Iya, tahu biar tahu apa lo ngapain ya. lu ngapain aja gitu. Itu Ya gua itu plus mendukung. minusnya emang begitu sih. Kan Bahkan paling nambah anggaran berapa sih dari Buat tim operasional? gitu. Iya buat Iya. tim medianya paling nggak begitu substansial. nggak lebih gede daripada biaya entertain lah. Enggak, sekarang kan ini bayarnya buzzer. Nah, iya juga. Cuman maksud gua kadang kelihatan viralnya gara-gara buzzer juga sih ya. Maksudnya nggak original gitu. Nggak kayak viralnya saling silang podcast gitu. Iya, Iya. viralnya lu. Jadi kalau menurut lu kalau lagu-lagu timur tadi pakai buzzer nggak ya? Enggak lah. Nggak tahu. Organik. Kelihatan lah mana yang organik mana yang enggak. Karena emang kita bisa asik feel sih. lah, Iya, kita iya. bisa Emang feel asik. sendiri. Yang udah pernah konten FYP nih. Udah bisa ngerasain mana kayak wow gitu. Iya. Kan engagementnya juga kelihatan, komen-komennya tuh mana yang original mana yang buatan kan kita bisa tahu. Iya. Bahkan di komennya suka netizen berantem sendiri sama netizen. Itu seru sih. Kan itu ada strategi konten kayak gitu bang. Kayak lu buat satu gimmick yang membuat debat di dalam kolom komentar, terus engagement lu naik. Kayak. Iya. Terus Lu kita naikin satu isu, terus kayak lu kasih perspektif yang akhirnya audiens beradu argumen. Betul. Itu emang Itu mimin kita kerja keras banget. Iya, iya. benar-benar. kerja keras balas-balasin Bagus komen. itu. Mimin kita waktu itu minta naik gaji mulu tiap hari. Siapa miminnya? Siapa? Adalah Oh, ada. minta naik gaji mulu kayak gue deserve deh untuk naik gaji. Itu langsung itu ya. Apa? Viewersnya langsung di atas kakak semua ya 10K udah. Iya. Itu titik baliknya. Iya. Semoga bawa berkah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Karena lu pakai peci kali bang waktu itu. Oh ya. Iya kan, pakai peci kan. Iya Pakai dong, peci, kan Oh iya, edisi Ramadan. Oh iya. Terus banyak yang recreate itu dari itu. Emang ya? Iya. Oh, kalau itu gue nggak tahu. Masa? Iya banyak yang recreate soundnya. Terus jadi kayak pemandangan-pemandangan kota Ternate. Oh iya ada. Oh ada, iya ada. iya iya iya. Ada gue lihat. Tapi lo berdua harus ke Ternate sih suatu saat. Ya. Iya. Boleh. Jangan ngeyel Iya, lu. iya. Lalu apa junjungannya? Dimarahin gua sama orang sama itu netizen. Sama netizen. Nih yang cowok ngeyel banget dikasih tahu. Lah kan gua nanya ya. Lah kan gua nanya. Karena lu nyuruh juga kan Iya. dia ke Ternate. Iya, ngapain, Dia gua ngapain? bilang. ada? Nah bahayanya konten-konten potongan podcast Iya, adalah konteks yang tidak dipahami Nah, oleh itu. audiens sehingga ya kadang jadi seru untuk diperdebatin. Kadang Iya, orang nggak emang tahu nggak apa-apa konteks. aja. Cuman nggak apa-apa. Kalau lu ditonjok orang Ternate di jalan ya. Oh, udah. itu makanya. Lu ajak dia ke ini Batu Bacan itu jembatan Bacan ya ada. Kenapa? Ada jembatan Bacan suruh dia sana aja. Oke. Kan ada tempat wisata. Gue tahu ada jembatan itu katanya dari batu. Batu Bacan. Batu Bacan. Batu bacan Gue yang belum pernah cincin. kesana sih. Ya. Itu cincin. Giok. Apa sih? Beda ya? Cuma dia nggak hobi batu sih. Gue belum keliling ke semua tempat sih. Dia Luas ngajakin banget. Kan lo mau maraton. Nah, tuh, muterin aja Iya, Bang. Ternate. Lu coba buat event Ternate Marathon. Itu 42 kilo, carilah sponsornya. Lu kan jago nyari duit gitu, Bang. Pertanyaannya, aksesnya susah nggak? Maksudnya Enggak, kayak pesawatnya. satu kali flight 3,5 jam itu sama kayak lu Dari Jakarta? Kemana, ke Taiwan, ke Thailand, sama kayak ke Ternate. Loh, mending ke Taiwan. Iya sih. Yang penting gua ke Taiwan. Sekarang udah ada direct ya? Direct udah lama, Bang, dari gue SMP juga ada direct. Jakarta Ternate. Jakarta Ternate. Karena setahu gue beberapa teman gue tuh yang bolak-balik tuh masih transit Makassar. Ya, harganya Oh, ya? lebih murah transit sih. Lebih murah transit. Emang berapa sekarang?
Sekarang 2.200.000, 2,5 juta itu normalnya. Sama Satu. kayak ke Jepang. Enggak. Enggak lah, Lu kalau kapan sih ke Jepangnya? Saya kaya ke Jepang 3 juta sekarang. Enggak. Ya. Bacek. Oh, nggak tahu pesawat apa sih. Ya iya. Oh, naik galon. Ke Mekah dong naik galon. Ya, makin banyak blunder, takut viral gua. Tadi bilang nggak pakai data ya. Ya itu, tapi poinnya apa jadi? Orang-orang timur nih makin kesini udah makin Ya, kita akan jadi tulang punggung Indonesia. Oh tadi gua lihat hashtag lu juga menarik apa? Jauh boleh tertinggal jangan. Jauh boleh tertinggal jangan. Nanti boleh lah kita undang anak-anak Timur Ya. Network Timur Network Foundation buat ngobrol di sini. Gue kan sebenarnya dikit doang ilmunya cetek. Ini yang nanti mungkin lu bakal undang anak-anak Timur, perspektifnya lebih luas, lebih orang-orang pinter lah. Gue kan setengah-setengah. Kita yang nggak siap kalau orang pinter. Enggak lah. Nggak ngerti ya. Iya, iya. Gua Temenan dong sama Iya. orang Jawa. Selama ini temenan, Rin. Temenan kita. Hari ini doang yang punya teman orang luar. Masa sih? Lu diskriminatif. Ya ampun, enggak. Lah, kita punya teman dari mana-mana ya, Bang, Iya. ya? Gua Dia doang banyak yang teman nggak orang tuh. timur. Makanya Asik-asik ngerantau. tuh. Makanya ngerantau. Dia mau ngerantau deh gue. Main di Jaksel mulu. Teman lu Sumatera selain dia siapa? Dia. Nah, Kalimantan selain gue siapa? Lu nggak ada jadinya. Iya. Kayaknya ngerantau. Tinggal di mana kek? Sebulan, 2 bulan gitu. Oh, gue tahu kenapa. Kenapa? Karena biasanya itu kalau sama orang-orang daerah ya. Mm-mm. Ya pasti kan kita kan ketemu sama orang-orang daerah lagi kan. Ngeri gak sih? Nah, kalian tuh ngobrolnya pakai bahasa kalian. Mhm. Jadi kan Ya enggak kayak juga lah kalau ada orang Jadi yang kayak ada barrier to entry ke discussion gitu. lah lu kan juga gila. Lu kalau lagi ngomong sama anak teman-teman dia Palembang, itu ngomongnya pakai bahasa Palembang. Oh iya. Ya. Aneh kalau gua ngobrol. Ya tapi kalau lu Tapi masuk kalau ke lu- obral, Iya karena nggak ada lo di obrolan itu. Iya. Loh, gue ada di meja itu. Ya lu Jadi main HP. gue taunya kayak, oh gue nggak diajak ngobrol nih. Ya udah gue main handphone. Ngerti gak sih? Nah kayak itu yang gue rasakan. Kenapa gue kira nggak begitu banyak punya teman-teman daerah dari kampus. Oke. Jadi pakailah Make bahasa sense. Indonesia. Atau lu belajar bahasa lain. PR Oh bisa, gue ngerti dikit-dikit bahasa Palembang. Contoh. Karena lo pakai OO aja kalau Palembang. Contoh. Apa ya? Nggak tahu lagi. Lupa. Bingung kalau ngomong. Udah cukup ya. Ya, oke. Beneran udah kali ini. Ya udah. Bye. Bye.